Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Parno dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Syahira Kisanayuni dengan NIM 2303436059113. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Perpindahan Kalor, Kalor pada Perubahan Fase Zat, Konsep Kelembapan, dan Peran Mereka dalam Bidang Bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perpindahan kalor, kalor pada perubahan fase zat, konsep kelembapan, teknologi dalam bidang bioteknologi, contoh soal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Konsep kalor sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena terkait dengan perpindahan energi panas antar benda dengan suhu yang berbeda. Contohnya sinar matahari, atau saat merebus air, atau saat menyetrika, dan lain-lain. Kemudian, penerapan konsep kalor juga dapat digunakan dalam bidang bioteknologi. Secara garis besar, kalor dalam bioteknologi melibatkan pengaturan suhu dan pemahaman tentang perubahan energi termal yang terjadi selama proses bioteknologi. Contohnya dalam fermentasi, PCR, inkubator, dan lain-lain. Itulah mengapa kita sebagai bioteknologis perlu untuk memahami konsep kalor. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Apa itu kalor? Kalor merupakan energi panas yang ada pada suatu benda. Nah, energi ini bisa berpindah dari suatu benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan ini juga disebut sebagai perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya, saat ujung besi yang dibakar akan menghantarkan panas di ujung lainnya. Yang kedua, ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya, gerakan naik dan turun air. Yang ketiga, ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan adanya zat perantara atau medium. Contohnya, api unggun dan sinar matahari yang sampai ke bumi. Ini merupakan ilustrasi dari perpindahan kalor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fase zat. Fase zat dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan fase suatu zat artinya perubahan wujud suatu zat dari satu fase ke fase lainnya. Misalnya dari padat menjadi cair atau cair menjadi gas. Perubahan fase zat dipengaruhi oleh kalor yang disebut kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang berperan dalam perubahan fase zat. Kalor laten dibagi menjadi 2, yaitu kalor peleburan atau pembukuan dengan rumus Q sama dengan M dikali L besar, dan kalor penguapan atau pengembunan dengan rumus Q sama dengan M dikali U besar. Kemudian kita akan membahas tentang kelembapan. Kelembapan dalam fisika merujuk pada konsentrasi air di udara dalam bentuk gas. Udara di sini mengacu pada udara dalam ruangan atau udara yang ada pada lapisan atmosfer. Kalor dan kelembapan memiliki hubungan yang erat karena keduanya mempengaruhi suhu udara. Kalau kalor dapat meningkatkan atau menurunkan suhu benda, sementara kelembapan udara berbanding terbalik dengan suhu udara. Jika semakin tinggi suhu udara, maka kelembapan udaranya semakin kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan suhu dan kelembapan udara dapat berdampak pada kondisi cuaca, iklim, dan ketebalan hujan di dalam suatu wilayah. Lalu, apa contoh teknologi pada bidang bioteknologi yang menerapkan konsep kalor? Yaitu ada thermal cycler. Thermal cycler adalah alat untuk melakukan reaksi PCR atau polimerase chain reaction.
PCR adalah metode penting dalam bioteknologi molekuler karena merupakan teknik cepat untuk menyalin segmen kecil DNA. Reaksi ini berhubungan dengan kalor karena dalam prosesnya terjadi pengulangan siklus pemanasan dan pendinginan untuk mengamplifikasi fragmen DNA. Kemudian bagaimana PCR ini bekerja? Proses yang terjadi dalam mesin PCR meliputi 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Yang pertama, denaturasi. Denaturasi merupakan proses memisahkan untaian ganda DNA menjadi untaian tunggal. Pada tahap ini, DNA dipanaskan sampai mendekati titik didih air. Untuk memutuskan ikatan hidrogen pada DNA, untaian tunggal DNA yang terbentuk akan menjadi cetakan bagi untai DNA baru. Yang kedua ada annealing. Annealing adalah proses penempelan primer yang merupakan urutan basa nukleotida pendek. Penempatan primer pada DNA template berfungsi untuk memulai replikasi DNA. Enzim Taq polimerase dapat memulai replikasi DNA baru jika primer telah menempel pada DNA template. Agar suatu primer dapat menempel dengan tepat pada DNA template, diperlukan suhu yang rendah sekitar 48 Celcius selama 30 hingga 60 detik. Dan tahap yang terakhir yaitu extension. Extension adalah proses di mana Taq polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Proses tersebut akan memperpanjang primer yang telah menempel sebelumnya, sehingga akan terbentuk untaian DNA baru. Tahap extension ini dilakukan pada suhu 72 Celcius. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Mengapa enzim Taq polimerase tidak ikut hancur saat denaturasi? Jawabannya yaitu Taq polimerase diproduksi oleh bakteri termofilik yang disebut Thermus aquaticus, yang hidup di mata air panas dan ventilasi termal. Sehingga Taq polimerase adalah enzim termostabil yang tidak terdegradasi pada suhu tinggi. Kemudian saya akan membahas mengenai permasalahan kontekstual pada mesin thermal circular. Yang pertama yaitu ada biaya. Thermal circular mahal untuk dibeli dan dipelihara, sehingga dapat menimbulkan tantangan finansial bagi laboratorium atau fasilitas penelitian yang kecil. Yang kedua ada konsumsi energi. Pengoperasional thermal circular memerlukan konsumsi energi yang signifikan, terutama selama program PCR yang diperpanjang. Hal ini dapat menyebabkan tingginya biaya operasional. Kemudian yang ketiga ada ukuran dan ruang. Mesin thermal circular yang lebih besar dapat menempati banyak ruang di meja laboratorium. Hal ini dapat menjadi keterbatasan dalam laboratorium yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu sulit untuk dipakai. Beberapa thermal circular tradisional memerlukan pengoperasional manual yang dapat menyebabkan variabilitas dalam kualitas segmen DNA yang diamplifikasi, sehingga memerlukan tenaga profesional untuk mengoperasikan alat. Meskipun terdapat keterbatasan ini, thermal circular tetap diperlukan dalam penelitian biologi molekuler dan bioteknologi. Oleh karena itu, masih perlu beberapa pengembangan untuk alat ini agar dapat meningkatkan sistem operasi yang sepenuhnya otomatis dan mudah digunakan untuk meningkatkan reproduktivitas dan konsistensi dalam memproduksi segmen DNA. Kemudian ada desain miniatur yang akan saya jelaskan secara langsung. Baik, kemudian kesimpulan dari video saya kali ini yaitu konsep kalor sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat digunakan dalam bidang bioteknologi. Salah satu contohnya yaitu dengan reaksi PCR atau polymerase chain reaction yang memerlukan pengulangan siklus pemanasan dan pendinginan untuk mengamplifikasi fragmen DNA. Selain itu, dengan memahami dan mengelola konsep kalor dalam berbagai proses bioteknologi, para peneliti dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan hasil, dan memastikan konsistensi dalam mengembangkan produk bioteknologi. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep kalor sangat penting untuk dipelajari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.